Sebelumnya mohon maaf apabila ada orang-orang yang tersinggung dengan statement ini. Mohon maaf dan boleh-boleh saja untuk mengkritik, karena setiap kita yang mengeluarkan kritik pasti siap untuk dikritik dan tidak alergi dengan berbagai kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian di seluruh Aceh, berjumpa dan bersua kembali di dalam channel yang sama, yaitu Bahar Buluh Channel, dengan tema kali ini Partai Aceh milik siapa, saudara sekalian. Lebih tepatnya kita katakan, apakah Partai Aceh adalah milik rakyat Aceh? Saudara sekalian, semua partai, sebenarnya semua partai yang ada di Aceh, semuanya mengatakan milik daripada rakyat Aceh. Kenapa demikian? Karena di dalam visi misi daripada partai-partai tersebut adalah untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Itu visi misinya, baik di dalam kampanyenya dan di dalam penerangan partai dimanapun berada. Saudara sekalian, bukan hanya Partai Aceh yang bervisi misi demikian di depan rakyat, tapi semua partai. Tetapi apakah mengimplementasikan apa yang menjadi sebuah visi misi tersebut semudah membalik telapak tangan? Tentu saja tidak, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali harapan-harapan yang ditorehkan oleh rakyat Aceh terhadap Partai Aceh. Sampai saat sekarang ini sungguh jauh panggang daripada api. Artinya jauh kenyataan daripada harapan. Artinya harapan yang ditorehkan dengan kenyataan masih terlalu jauh, belum tersentuh sama sekali, sekalian. Kenapa demikian? Kenapa rakyat sekarang menaruh harapan pada Partai Aceh? Karena mereka menganggap Partai Aceh adalah partai yang besar di Aceh, dan mereka juga telah membesarkan Partai Aceh. Jadi Partai Aceh besar karena rakyat, bukan karena besar dengan sendirinya, sehingga wajar rakyat menaruh harapan besar pada Partai Aceh. Tetapi kenapa sekarang rakyat justru banyak yang alergi terhadap Partai Aceh? Artinya banyak yang tidak percaya lagi terhadap Partai Aceh. Jangankan untuk Partai Aceh, orang yang berbicara tentang Partai Aceh saja dicumooh, saudara sekalian. Dicumooh, dicibir segala macam. Antek-antek Partai Aceh ngomong apa, itu pada rakyat, saudara sekalian. Tetapi itulah realita, saudara sekalian. Realita. Berapa tahun sudah Partai Aceh menguasai Aceh, artinya menguasai parlemen. Tetapi belum ada satu poin pun yang terrealisasi terhadap rakyat banyak. Ini tidak berbicara dalam konteks pribadi. Kalau dalam konteks pribadi mungkin banyak perubahan. Artinya daripada petinggi-petinggi partainya, pemimpin-pemimpin partainya, legislator-legislatornya, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, memang banyak perubahan. Tetapi perubahan untuk rakyat tidak kelihatan sama sekali, saudara sekalian. Artinya kanun-kanun Aceh tidak melahirkan sebuah kanun pun yang mensejahterakan Aceh, kecuali hanya ada kanun Wali Nangrau dan kanun Partai Aceh, saudara sekalian, ataupun kanun partai lokal. Yang lain belum ada.
Kisruh daripada berbagai macam kanun, termasuk kanun bendera sampai sekarang tidak terselesaikan, sehingga Partai Aceh dicibir dan dicemooh. Lebih-lebih pada akhir-akhir ini menjelang Pileg dan Pilgub 2024. Saudara sekalian, berbicara dengan Partai Aceh adalah milik Partai Aceh. Memang secara tertulis, secara retorika, secara kampanye dan segala macam, memang milik daripada rakyat Aceh. Tapi banyak kritikan dan masukan daripada rakyat tidak direalisasikan oleh Partai Aceh, juga partai-partai yang lain, saudara sekalian, bukan hanya Partai Aceh. Tetapi di sini karena kita berbicara Partai Aceh, khusus untuk Partai Aceh. Dan saudara-saudara sekalian, untuk Pilgub dan Pileg kali ini, kemungkinan Partai Aceh tidak ada isu yang krusial untuk mendongkrak pemilih-pemilih, dikarenakan isu-isu yang ada sudah dimentahkan ataupun dipatahkan oleh sekalian, seperti isu bendera dan lain-lain yang sampai sekarang tidak kunjung terrealisasi. Sehingga isu-isu yang manohok oleh sekalian, yang bisa dijadikan sebagai sebuah sumber kemungkinan tidak ada lagi, alias isu biasa-biasa saja. Kalaupun ada, isu-isu tersebut tidak akan didengar lagi, mungkin akan dicibir. Jangankan orang-orang yang berkampanye tentang hal tersebut dicibir, kita saja ini yang berbicara tentang Partai Aceh pasti dicibir. Antek-antek Partai Aceh kadang ngomong apa. Begitulah saudara sekalian. Tapi kita berharap Partai Aceh masih tetap ada di Aceh. Untuk 2024, Partai Aceh masih tetap ada di Aceh. Artinya masih meraih suara. Dan kita harapkan suara terbanyak. Kenapa demikian? Karena memang Partai Aceh adalah sebagai pelopor daripada partai lokal di Aceh. Kita tidak berbicara tentang ini itu segala macam yang berlebihan. Mungkin apabila Partai Aceh ini tenggelam, maka tamatlah semua riwayat parlok di Aceh, partai lokal di Aceh. Saudara sekalian, sekali lagi kita berharap kepada legislator Partai Aceh, juga orang-orang yang berada di bawah naungan politik Partai Aceh, untuk dapat berbuat terhadap rakyat pada umumnya, bukan untuk pribadi-pribadi. Kalau memang untuk pribadi, tidak boleh kita katakan tidak. Banyak terjadi perubahan terhadap pribadi-pribadi, tetapi untuk masyarakat Aceh pada umumnya, untuk dapat berkontribusi lebih banyak, sehingga Partai Aceh dapat terus hidup di negara Aceh. Inilah saudara sekalian, sedikit uraian tentang Partai Aceh. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada orang-orang yang tersinggung dengan statement ini. Mohon maaf, dan boleh-boleh saja untuk mengkritik, karena setiap kita yang mengeluarkan kritik pasti siap untuk dikritik dan tidak alergi dengan berbagai kritik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.